Ya warga ibu kota, 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Seluruh masyarakat Indonesia tak terkecuali warga ibu kota tengah merayakan hari ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana perayaan peringatan Hari Ibu, sudah ada Laura Elvina di Panti Sasana Werda Karya Kasih di Kuitang, Jakarta Pusat. Laura. Ya Laura, informasi apa saja yang bisa Anda sampaikan nih kepada warga ibu kota sore hari ini? Laura? Ya, Reza dan juga warga ibu kota Jakarta Today hari ini di Hari Ibu ini hadir di Panti Karya Kasih dan di sini nanti kita akan bertemu dengan ibu-ibu yang luar biasa. Nah, mungkin Anda warga ibu kota sering mendengar ungkapan kasih ibu sepanjang masa. Ini terbukti dengan perjuangan seorang ibu di Jakarta yang harus banting tulang menjadi pengemudi ojek online demi buah hatinya, dan kita akan simak informasinya yang berikut ini. Kasih ibu sepanjang masa. Tak ada yang tak akan dilakukan ibu bagi sang buah hati. Inilah juga yang dilakukan Wiwin Sulistiawati. Kerasnya dunia tak mematahkan semangatnya berjuang menyambung kehidupan. Sepeninggal suami, Wiwin kini menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah dengan menjadi pengemudi ojek online. Wiwin bukannya tak tahu mengasuh anak sambil bekerja akan membahayakan. Namun apa daya, buah hatinya yang dalam kondisi tak sehat tak bisa lepas dari pengawasannya. Di bawah lidahnya itu ada yang harus dibuang katanya, kalau enggak ya ke efek itunya dia nggak bakal bisa ngomong gitu, makanya Ya, tak ada yang tak akan dilakukan ibu bagi buah hatinya. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya, itulah tadi warga ibu kota informasi terkait dengan perjuangan seorang ibu. Nah, seperti janji saya tadi, kita akan bertemu dengan ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang luar biasa di Panti Karya Asih ini. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan beberapa oma yang ada di sini yang memang tinggal di Panti Karya Asih ini. Mungkin selama ini bayangan banyak orang mengenai panti jompo itu terlihat agak kasihan seperti itu, tapi di sini para oma atau ibu-ibu yang ada di sini justru diberikan jaminan kehidupan dan juga jaminan makanan seperti itu, dijaga dengan baik. Nah, kita akan berbincang sedikit dengan pengurus atau penjaga Panti Karya Asih yang ada di sini dengan Mbak Ingrid. Selamat sore Mbak Ingrid. Sore. Ya, Mbak Ingrid, kita pengen tahu ini kalau di Panti Karya Asih ada berapa orang ya penghuninya? Kalau penghuninya ada 32, semuanya oma. Oke, ini kebanyakan dari Jakarta atau dari luar Jakarta? Kalau oma-omanya sih di sini semua ada yang dari luar, ada yang dari Jakarta juga. Tapi kebanyakan dari luar gitu. Oke, nah kegiatannya apa aja Mbak biasanya kalau di sini? Apalagi sekarang kan Hari Ibu nih, gitu. Ada kegiatan apa aja sih? Kalau di sini sih oma-omanya ada prakarya, senam, ya
gitu-gitu. Terus kalau ada tamu juga gitu prakarya. Oke, terima kasih Mbak Ingrid. Nah, warga ibu kota, kita akan juga bertanya sedikit dengan Oma yang ada di sini. Ada Oma Pasaribu. Selamat sore, Oma. Sore, Iya, Oma sudah berapa tahun tinggal di sini? hampir 9 tahun. 9 tahun. Iya. Oma sudah merasa seperti ini rumah sendiri, dan apa saja sih Oma kegiatan yang biasanya ada di sini? Saya udah kerasan di sini. Dan kegiatan kami di sini ya lumayan gitu. Ada yang bikin tas dari bungkus kopi, ada yang bikin taplak-taplak meja. Oke. Iya. Oke. Nah, ini kan Hari Ibu, Oma. Menurut Oma, Hari Ibu itu dimaknainya seperti apa sih? Kalau menurut saya ya, Hari Ibu itu diperingati kami sebagai ibu-ibu sangat senang sekali. Berarti ibu itu dihargain sama negara, ya. Dan kegiatan-kegiatan ibu-ibu sehari-hari ya dari mulai punya anak sampai besarkan, sampai nyekolahkan, ya sampai berhasil lah kalau boleh. Betul gitu. Berarti memang perjuangan itu betul ya, Oma ya, kalau misalnya ada ungkapan kasih ibu sepanjang masa. Iya, Kak, benar itu benar. Oke, terima kasih ya Oma Pasaribu atas waktunya. Nah, itu dia tadi warga ibu kota, salah satu penghuni yang ada di Panti Karya Asih ini. Dan memang seperti yang saya katakan tadi, kasih ibu sepanjang masa. Dan ini juga terbukti dengan perjuangan seorang nenek yang rela menggendong cucunya dari Bogor ke Jakarta untuk berobat. Ini dia informasinya untuk Anda. Kasih ibu sepanjang masa. Di usia senjanya, Nenek Hasfah begitu tulus merawat cucunya yang menderita pengeroposan tulang. Lelah sudah tak dirasa oleh nenek. Kesembuhan cucu mengalahkan peluh. Nenek bahkan harus menggendong cucunya dari Bogor menuju RSCM Jakarta. Malu sudah jauh-jauh nenek simpan. Keterbatasan biaya membuat nenek harus naik angkot, kereta hingga bemo agar bisa sampai ke RSCM. Kalau dikatakan capek ya mungkin karena saya udah tua ya. Tapi kalau saya pikir lagi, kalau dengan ikhlas kita, rasa capek itu nggak ada. Kayaknya saya senang kalau keluar. Malah kalau di rumah tuh kayaknya gimana ya. Kesian Nur. Harapan nenek cuma satu, ingin melihat cucunya sembuh. Agar sang cucu bisa kembali tertawa, bermain, dan berlari seperti anak-anak pada umumnya. Dari Jakarta, Jen Anggina, Herdian Anugrah Hadi, MNC Media, memberitakan.
Titan, Mbak. Oke. Ya, warga ibu kota, selamat Hari Ibu. Dan ada sedikit persembahan dari Oma-Oma yang ada di Panti Karya Asih ini. Tadi sudah meminta kepada saya untuk bernyanyi sedikit ya Oma ya, bener ya? Mau ya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa. Ya, warga ibu kota, itu tadi persembahan sedikit dari Oma-Oma yang ada di Panti Karya Asih ini. Dan memang jangan pernah lupa untuk terus menghargai jasa ibu dan terus mencintai ibu-ibu kita yang ada di rumah. Demikian, kita akan kembali ke studio bersama Reza, silakan.